Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Muhaimin. Saya mahasiswa di Universitas PGRI Argopuro Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Luar Biasa, NIM 211 F10157. Pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan film yang berjudul I'm Sam. Di video yang lalu saya sudah mendeskripsikan film yang berjudul Tare Zameen Par. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan film yang berjudul I'm Sam. Film ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pendidikan anak disabilitas intelektual dengan dosen pengampu Ibu Rena Latama Kismawiyati SPD MPD. Nah, film ini yang berjudul I'm Sam, yang tokoh utamanya yang akan saya bahas lebih mendalam di film I'm Sam ini, yaitu tentang bagaimana perkembangan fisik, kognitif, dan solusinya dari tokoh utamanya, yaitu Sam. Dan hal ini akan dilihat dari perjuangannya untuk bisa mendapatkan hak asuhnya kembali atas anaknya, yaitu Lucy. Nah, Sam ini adalah seorang yang menderita autisme, di mana kapasitas intelektualnya hanya setara anak usia 7 tahun. Namun, meskipun memiliki kekurangan, ia mampu untuk bekerja dan memenuhi kebutuhannya sendiri dari hasil kerjanya di kafe Starbucks. Sejak Lucy diambil oleh departemen, keluarganya dan anak, Sam mulai mencari penghasilan tambahan dengan cara menerima titipan untuk menjaga anjing. Dan ia juga mempunyai teman-teman yang bernasib sama sepertinya, yaitu menderita keterbelakangan mental. Namun mereka sangat setia dan bersedia membantu Sam, meskipun mereka juga mengalami kekurangan. Dari film ini bisa dikatakan bahwa Sam memiliki hubungan sosial yang cukup baik dengan lingkungannya. Hanya saja ia memerlukan adanya dukungan dari orang yang ada di sekitarnya agar ia mampu menjalani hidupnya seperti kebanyakan orang normal lainnya. Nah, itulah gambaran singkat terkait film I'm Sam ini, gambaran singkatnya. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ya akan film I'm Sam, deskripsi film I'm Sam. Film ini berkisah tentang seorang tokoh utamanya, yaitu yang saya sebutkan tadi, bernama Sam. Seorang pria yang secara fisik dewasa namun mengalami retardasi atau keterbelakangan mental layaknya seorang anak yang masih umur 7 tahun. Ia bekerja sebagai customer atau pelayan di kedai kopi Starbucks, dan para rekan tempat kerjanya mengenal dirinya dengan baik dan memahami keterbelakangan mentalnya tersebut. Akan tetapi Sam dikelilingi oleh orang-orang yang cukup memperhatikannya, seperti 4 temannya yang sama penyandang handicap yang selalu menjadi teman bermain, jalan-jalan, atau menghabiskan waktu bersama. Nah, kisah pertama dalam film ini dimulai ketika Sam mendatangi rumah sakit untuk melihat kelahiran bayinya, yang dari film ini sepertinya hasil dari hubungan dirinya dengan pacar wanitanya, bukan istrinya ya. Sam sangat bahagia atas kelahiran bayinya tersebut dan menemani Lucy ketika waktu persalinan. Namun tidak bagi wanita yang melahirkan anaknya Sam tersebut atau Lucy. Ketika pulang dari rumah sakit sehabis melahirkan, pacarnya meninggalkan Sam dan anaknya yang sedang digendongnya. Ketika mereka hendak pulang menaiki bus, pacarnya pergi dan tidak ingin bertanggung jawab atas bayi yang dilahirkannya itu. Dari sinilah kemudian kisahnya berlanjut, bagian cerita di mana Sam dengan ketulusan dan kasih sayangnya merawat Lucy sepanjang waktu, dari bayi hingga balita.
mengerjakan semua pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh wanita ketika merawat bayinya. Sam melakukannya, membuat susu, mengganti popok, dan pekerjaan merawat bayi lainnya. Meskipun dalam bentuk kemampuannya yang terbatas dan sedikit jauh dari kestandaran cara merawat bayi sebagaimana mestinya, ditambah lagi dengan kondisi kekurangan pengetahuan Sam dan retardasi mentalnya tersebut. Misalnya, ketika suatu waktu Lucy yang menangis sangat lama, Sam tidak mengerti dan bingung akan kondisi tersebut dan mencoba untuk menenangkan bayinya. Nah, kemudian datang seorang tetangga sebelah flat Sam, seorang perempuan dewasa yang tinggal sendirian di flatnya. Ia mengerti akan kondisi bayinya Sam dan memberitahunya bahwa bagaimana cara merawat bayi sebagaimana mestinya. Seperti bayi yang harus diberi susu tiap 2 jam sekali agar ia tidak menangis. Dari waktu ke waktu hingga bertahun-tahun sampai Lucy berumur beberapa tahun, Sam terlihat sangat bahagia dan merawat anaknya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Seperti ketika menceritakan kisah dongeng kepada Lucy berkali-kali hingga ia tertidur, bercanda, tertawa bersama bermain di taman dengan penuh sukacita. Namun, waktu terus berlanjut dan Lucy tumbuh menjadi gadis kecil yang terlihat ceria dan pandai, seperti anak kecil pada umumnya. Ia bertanya banyak hal tentang segala sesuatu yang ada di sekitarnya, yang membuatnya tertarik sampai pada waktunya ketika Lucy akan memasuki sekolah dan menemui serta mempelajari banyak hal di sana. Nah, dari sana mulai terlihat adanya problem yang terjadi. Ketika Lucy yang beranjak usia 7 tahun dan terlihat memiliki usia mental dan cara berpikir yang lebih pandai daripada ayahnya, yaitu Sam. Seperti yang disinggung sebelumnya. Usia Sam yang terlihat 30-an secara fisik seperti pria dewasa umumnya berbanding terbalik dengan usia mentalnya yang ternyata masih seperti anak 7 tahun. Lucy mulai menyadari adanya sesuatu yang salah dan berbeda. Pada ayahnya dibandingkan dengan ayah lain pada umumnya. Terkadang ia merasa minder dengan kondisi tersebut. Namun ternyata ia dapat mengkondisikan dan memahami kondisi ayahnya. Ia tetap menganggap Sam sebagai ayah dan sangat mencintainya. Meskipun ada temannya yang mengejek sosok Sam yang terlihat aneh dan mengejeknya sebagaimana penderita retardasi mental, ketika Sam mengajak Lucy ke toko sepatu bersama dengan keempat teman baiknya. Ia ingin membelikan Lucy sepatu baru untuk dikenakan Lucy di hari pertama sekolahnya. Ia pun membebaskan Lucy untuk memilih sepatu apa saja yang ia sukai. Dan saat akan membayar, ternyata uangnya tidak cukup untuk membayar sepatu tersebut. Sam terlihat sedih saat itu. Namun tiba-tiba keempat temannya berinisiatif membantu Sam dengan menyumbang dan memberi uang yang mereka miliki agar dapat membayar biaya sepatu Lucy. Nah, di sini terlihat sekali kepedulian sahabat-sahabatnya kepada Sam dan Lucy. Memang benar, Sam telah mampu merawat diri sendiri, sudah dapat mendidik secara fisik, tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan orang normal. Hanya saja dia memiliki kekurangan dalam koordinasi, kekuatan dan cara berbicara lambat dan kurang. Jelas, ia masih berada pada tahapan operasional konkret, di mana ia hanya mampu menyelesaikan permasalahan yang bersifat untuk menyelesaikan pun ia harus dibantu oleh orang normal. Ia masih belum mampu menyelesaikan permasalahan yang sifatnya abstrak, sehingga hal inilah yang menyebabkan petugas sosial di tempat ia tinggal memaksanya untuk melepaskan anaknya agar dirawat oleh keluarga lain, keluarga normal yang sama dengan putrinya. Mereka mengkhawatirkan jika Lucy tetap tinggal dengan Sam, maka ia tidak dapat berkembang dengan baik.
ya, terutama dari kognitifnya, karena Lucy akan semakin bertambah dewasa, namun tidak demikian dengan Sam. Kognitifnya akan berkembang, namun hal tersebut akan terjadi dengan sangat lambat dibandingkan dengan Lucy. Meski demikian, Sam merupakan seorang yang sangat mematuhi peraturan. Saat ia tidak diperbolehkan untuk menemui Lucy, maka ia melakukan hal tersebut meskipun sebenarnya ia sangat ingin bertemu putrinya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kognitif Sam bukan berarti tidak dapat berfungsi dan berkembang sama sekali, meskipun mengalami retardasi mental. Ya. Jadi itu kisahnya. Nah, dari resume film I'm Sam tersebut yang sudah saya jabarkan dan versi full filmnya, kita dapat menganalisis beberapa tokoh yang ada pada film tersebut. Nah, tokoh yang pertama yang sudah kita bahas panjang lebar tadi yaitu Sam Dawson yang mengalami mental tunagrahita, di mana kecerdasan inteligensinya hanya setara dengan anak berusia 7 tahun. Kemudian tetangganya Rita Harrison William, pengacara Sam kemudian selanjutnya Rita Harrison William, pengacara Sam secara sukarela. Kemudian selanjutnya Lucy Diamond Dawson, anak dari Sam, cerdas dan pengertian. Kemudian tetangganya, Annie Castle, tetangga Sam yang sering membantunya menjaga Lucy. Kemudian Mr. Turner, lawan Sam di pengadilan. Ya. Kemudian yang nomor 6 yaitu Ifty, memiliki gangguan perhatian defisit. Ini sahabat Sam yang serius, yaitu memiliki keterpuasan tertentu dalam keheningan dan kekacauan. Dia cenderung berlebihan dalam menceritakan sesuatu. Kemudian sahabat Sam selanjutnya yaitu Brand Alan Silverthumb, ya, dimainkan oleh aktor dengan cacat mental yang nyata yaitu Down syndrome. Kemudian Joe ini juga salah satu 4 sahabat Sam yang dimainkan oleh aktor dengan cacat mental yang nyata yaitu mental retarded. Kemudian selanjutnya yang nomor 9 yaitu Robert, ya, yaitu mempunyai sosok overprotective, ya, kekhawatiran yang berlebihan. Ini salah satu sahabatnya Sam juga. Hal itu dapat terlihat dari sikapnya yang waspada, meneliti setiap tingkah orang yang lain lakukan, mencurigai Rita, pengacara Sam pada saat itu saat diwawancarai, dan meneliti semua kegiatan di ruang sidang pada saat itu. Nah, itu merupakan tokoh-tokoh dalam film Sam. Kemudian selanjutnya yaitu karakteristik tokoh Sam. Tokoh utama, Sam memiliki tubuh yang normal, namun memiliki cara jalan yang tergesa-gesa dalam dan membungkuk, ya. Sam selalu mengucapkan kata-kata yang sama ketika melayani tamunya. Sam memandang semua orang dengan sederhana, seperti ketika Lucy menanyakan hal-hal terkait kehidupan. Dan Sam, ya, cenderung egois dan tidak mau kalah, seperti ketika Sam dan Lucy pergi makan ke sebuah restoran baru. Kemudian karakteristik Sam yaitu Sam mempunyai agenda-agenda tertentu bersama teman-teman sekelompoknya, seperti menonton video bersama dan pergi makan bersama. Dan juga Sam menyukai hal yang mencirikan masa kanak-kanak seperti balon dan susu, sesuatu hal yang tidak biasa bagi pria seusianya. Kemudian karakteristik selanjutnya yaitu Sam hanya mampu membaca kata-kata sederhana dan cenderung menyukai suatu hal saja. Sam adalah seorang pria yang polos layaknya anak-anak, seperti ketika ada seorang pelacur yang mendekatinya. Kemudian karakteristiknya yaitu Sam cenderung memilih apa yang menjadi kebiasaannya, seperti membaca buku yang sama, memesan makanan yang sama. Itu karakteristik Sam. Dan yang terakhir, Sam memiliki karakteristik cenderung tidak dapat bersikap layaknya orang seusianya. Dia cenderung menunjukkan perasaannya tanpa melihat situasinya. Nah, itu karakteristik terkait Sam, tokoh utama pada film I'm Sam, ya.
Dan juga dalam film I Am Sam ini terdapat beberapa bentuk pengaplikasian perkembangan sosio-emosional pada si Sam. Antara lain yaitu Sam ya sebagai seorang ayah mental retarded mampu merawat, membesarkan dan mendidik putrinya menjadi seorang putri yang cerdas, penuh dengan keingintahuan yang besar dan menerima semua kekurangan ayahnya dengan ikhlas. Dia mendidiknya dengan menyuruh mengerjakan tugas sekolahnya setiap malam. Membaca bahkan dia sendiri tidak kesusahan membaca, apalagi yang dibaca Lucy itu. Jika Lucy menolak untuk tidak mau membaca, dia akan tegas sebagai seorang ayah. Tapi dia tidak memarahi Lucy. Dia hanya memberikan alasan yang membuat Lucy semakin menyayangi ayahnya. Mengapa dia ingin Lucy melakukan hal itu? Itu merupakan perkembangan dari sosio-emosionalnya. Kemudian perkembangannya yaitu bersikap hangat tetapi tidak menuntut. Sam merawatnya dengan penuh kasih sayang dari lubuk hatinya. Sam selalu membacakan buku cerita yang telah dihafalnya yang berjudul Grand and M by Deversius ya. Tokoh dalam buku juga bernama Sam. Sam adalah sosok seorang ayah yang menerima setiap perilaku baik anaknya. Anaknya dia tidak ingin ya memaksakan kesempurnaannya. Terlihat saat hari pertama Lucy sekolah dan melakukan presentasi di depan kelas. Dapat dibedakan dengan sosok ayah dari teman Lucy di sekolah saat anaknya presentasi. Anaknya salah dalam melakukan presentasi, ayahnya malah marah dan menekan anaknya supaya tampil sempurna. Hal itu dapat mengurangi emosi sang anak sehingga menjadi tidak baik. Ya, jadi seperti itu terkait perkembangan emosionalnya Sam. Nah, kesimpulannya dari penjabaran ya deskripsi film yang sudah saya sampaikan, kemudian beberapa tokoh yang sudah saya paparkan, kemudian karakteristik dari tokoh utama dan perkembangannya bagaimana. Jadi kesimpulan dari film ini dapat kita tarik benang merah bagaimana Sam ini mengajarkan kepada anaknya. Di sini dapat dilihat ya mengajarkan terhadap anaknya ya dengan baik, dan di sini dapat dilihat ya bagaimana kapasitas intelektual atau IQ seseorang tidak menghambat kasih sayang yang diberikan orang tua kepada anaknya, dan juga kasih sayang kepada orang lain. Dia akan memeluk setiap wanita yang dilihatnya menangis, seperti yang diungkapkan Lucy ketika Mr. Turner memberikan sebuah statement bahwa ia akan mendapatkan lebih dari apa yang ayahnya berikan. Nah, hal pokok setiap anak yang dibesarkan orang tuanya adalah membutuhkan kasih sayang, dan seorang mental retarded tidak terhalang memberikan hal itu ya. Kita patut ya belajar dari Sam dan rekan-rekannya, mereka yang mengalami suatu hambatan yang diberikan oleh Sang Pencipta dapat melakukan aktivitas dengan senang dan tanpa mengeluh dengan keterbatasan yang mereka miliki. Mereka mempunyai jiwa kemanusiaan yang murni, membantu satu sama lain dengan jiwa keikhlasan yang mereka miliki. Nah, secara keseluruhan film I'm Sam adalah memberikan pesan kepada orang tua dan guru bagaimana untuk menjadi seorang pendidik yang baik ya. Menjadi seorang pendidik yang baik. Nah, ucapan Sam saat di persidangan juga memperjuangkan hak asuh terhadap putrinya itu. Itu mengenai keteguhan dan kesetiaan, kesabaran dalam mendidik dan menyayangi, mendengarkan dan pura-pura mendengarkan, bahkan ketika ya kamu tidak bisa mendengar sama sekali, dan itu mengetahui mengenai cinta dan kasih sayang yang diberikan secara tulus kepada anak, tidak terbatas oleh kapasitas intelektual IQ seseorang. Nah, itulah deskripsi terkait film I'm Sam ya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.